Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Subnu Arif bisa kembali, menjumpai Anda semua bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini setelah lama Anda menghilang ternyata kita masih harus terus berkutat dengan soal-soal yang menyedihkan seperti ini ya, Bung Rocky. Ini di NTT ada seorang, siswa yang dia, meninggal dunia karena bunuh diri dan penyebabnya ini sebenarnya kita dengan mudah menjawabnya adalah penyebab kemiskinan. Tentu saja banyak faktor lain, tapi ini dipicu karena sang anak ini, sang pelajar ini minta, buku dan pena kepada ibunya, untuk membeli, pena dan buku, tapi ibunya tidak memberikan, keinginan dia, tidak mengabulkan keinginan dia karena nggak punya uang orang tuanya, dan kemudian anak ini kedapatan meninggal dunia dan dia juga meninggalkan, pesan tertulis. Saya nggak usah bacakan ya, karena ini sangat menyayat hati. Oke, siapapun yang membayangkan kejadian itu pasti menemukan ada yang salah di dalam syarat-syarat bangsa memelihara peradaban. Ada yang salah dengan kebijakan pemerintah di dalam memastikan keadilan sosial. Jadi kita ada di dalam isu-isu besar soal Danantara, soal IHSG, soal demutualisasi. Tetapi publik disadarkan akhirnya bahwa ada hal kecil yang membuat kita mengingat bahwa human solidarity tak lagi bergemah di dalam upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentu banyak hal yang bisa kita analisis secara makroekonomi, analisis dengan menggunakan pendekatan antropologi, analisis dengan menggunakan psikologi. Tapi semua itu adalah analisis tentang sesuatu yang sudah terjadi. Bukan analisis untuk menghalangi itu terjadi. Bukan analisis untuk membatalkan niat si anak untuk bunuh diri itu. Kemampuan kita untuk menyadari soal-soal semacam ini, menyadari artinya mulai membongkar bahwa di belakang kebijakan yang memaksa pertumbuhan ekonomi 6, 7, bahkan 8%, ada yang tercecer. Di dalam upaya kita untuk memahami seluruh gerak-gerik pemerintah di dalam menggelorakan kembali kebesaran bangsa, bahkan sampai di forum-forum internasional, dibatalkan oleh peristiwa seorang anak berusia 10 tahun memutuskan gantung diri karena ibunya tidak bisa menyediakan dia buku tulis. Buku tulis adalah hak dia yang harusnya disediakan oleh negara. Buku tulis adalah kemampuan seseorang untuk memperlihatkan bahwa dia berniat untuk menjadi pemimpin di masa depan, menjadi berguna bagi bangsa, menjadi seseorang yang terdidik, tanpa dia harus mengatakan bahwa dia ingin memperoleh bonus demografi. Jadi kita ada di dalam kondisi semacam itu untuk mulai membaca bagaimana disparitas pada akhirnya menghasilkan misteri penderitaan. Soal-soal begini kan harusnya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ya, Bung. Oke, masalahnya kan sekarang ini pemerintah daerah mereka sendiri kesulitan setelah tunjangan, keuangan atau transfer keuangan ke daerah itu dipangkas, dan ini banyak sekali pemerintah daerah kemudian yang mereka, jangankan untuk menangani masalah-masalah begini, untuk membayar, gaji, aparatur sipil negaranya aja banyak yang, kesulitan dan banyak yang nyerah. Misalnya Sumatera Barat pernah menyatakan, kalau gitu, provinsi loh ini ya, kalau bisa ya gaji dari ASN di provinsi Sumatera Barat itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu bayangkan, apalagi kemudian beberapa daerah di NTT yang kita tahu tentu saja daerah-daerah ini adalah daerah yang ya secara sumber pendapatan asli daerahnya sangat rendah, jadi nggak mungkin mengcover hal-hal yang semacam ini. Benar sekali Bung Herso, kita akhirnya lihat bagaimana akibat dari
diputuskannya atau dikerdilkannya hak daerah untuk menerima bantuan dari pusat. Sementara daerahnya sendiri sebetulnya dikenali oleh pusat sebagai tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Pendapatan asli daerah yang minim, kemampuan untuk mengakses sumber daya ekstraktif yang pada akhirnya tidak menghasilkan lagi pendapatan di daerah. Jadi semua itu ada konsekuensi dari kebijakan di pusat. Kita melihat itu sebagai hasil negative impression terhadap prestasi-prestasi pemerintah hari ini. Boleh dipamerkan tentang perumahan rakyat yang sangat mungkin juga isinya cuma proposal. Boleh dipamerkan tentang semua rencana PSN, proyek strategis nasional. Boleh dipamerkan tentang hilirisasi. Tapi di hulu ada masalah, yaitu kepekaan terhadap kepapaan warga negara, kepekaan terhadap ketidakmampuan rakyat kita untuk bertahan hidup. Dan itu yang sering harus diterangkan, bahwa pidato yang berapi-api, semua janji untuk mengejar koruptor, semua isu tentang kebesaran bangsa, bahwa kita hidup dalam negara yang paling berbahagia, iya, tapi kemudian dibatalkan oleh kejadian-kejadian yang sangat bukan sekedar membuat orang tidak percaya lagi pada fungsi negara, tapi membaca dengan teliti bagaimana psikologi mereka yang terpapar, mereka yang marginal itu untuk bertahan, mengajukan protes, masuk dalam ikut dengan demonstrasi dan berupaya misalnya untuk jadi oposisi itu. Akhirnya semua isu itu akan dibatalkan oleh fakta-fakta kecil tadi dengan akibat yang besar, itu keretakan psikologi manusia. Bayangkan anak umur 10 tahun memutuskan untuk bunuh diri dan menulis surat yang sangat sederhana tetapi dengan kedalaman psikologi bahwa dia minta maaf, dia akan pergi, mama tidak perlu bersedih. Kan itu menunjukkan dia memahami kondisi psikologi dari ibunya tuh. Dia memahami jalan hidup yang sudah ditempuh oleh ibunya yang memiliki 5 orang anak dan 3 kali bercerai. Kan itu semua ada problem yang menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari matriks sosial yang dipamerkan oleh statistik BPS. Nah, semua hal ini yang buat saya pedoman pertama untuk mengembalikan hak rakyat untuk menuntut keadilan. Situasi semacam ini sungguh menjadi semacam paradok ya kalau kita melihat narasi-narasi dari pemerintah ini, bagaimana tentang generasi emas, generasi yang bisa bersaing di kancah internasional dan sebagainya. Tapi realitasnya katakanlah memang sekarang Pak Prabowo itu, kalau profil kita di dunia internasional luar biasa lah, karena Pak Prabowo memang sangat aktif dalam diplomasi dunia internasional. Tapi kan kalau kemudian ternyata ada di rakyat kita di kelas bawah masih terjadi hal semacam ini, kan ini menjadi semacam paradok ini kalau kita meminjam buku yang pernah ditulis oleh Pak Prabowo ya. Dan ini paradok ini kan harusnya tidak terjadi pada eranya Prabowo yang dulu banyak menyoroti juga paradok-paradok di pemerintahan sebelumnya. Ya, tentu kita bisa perluas problem ini dengan melihat secara lebih utuh bagaimana kegelisahan anak-anak muda, bahkan para remaja sekarang semacam ketagihan membaca stoicism yang semacam filsafat untuk menghadapi kemungkinan terburuk atau bertahan hidup dari gejala-gejala pemiskinan, gejala-gejala kerapuhan mental, gejala-gejala penderitaan. Kan semua itu justru menunjukkan bahwa anak-anak muda ini adalah mereka yang paling terbebani dengan situasi. Mereka yang paling dikucilkan di dalam pembicaraan pembuatan kebijakan tuh. Jadi satu situasi baru kita mesti putuskan bahwa ada hal yang tiba-tiba menjadi bahan perenungan kita sebagai bangsa. Apakah kita bertumbuh sebagai bangsa? Ya, kita bertumbuh sebagai makhluk ekonomi, iya, tapi kita tidak bertumbuh sebagai warga negara. Ya, kita berprestasi di forum internasional, iya, tapi kita minus prestasi dalam mempertahankan human solidarity kan di dalam negeri. Jadi kedudukan kita hari ini atau kedudukan politik kita sebagai elit, entah itu elit ekonomi, elit intelektual, apalagi elit politik, digugah
kalau kita nggak mau memakai istilah yang lebih berbahaya, kita digugah oleh peristiwa seorang anak SD 10 tahun memutuskan bunuh diri, dan bagi dia itu bukan bunuh diri karena dia menulis surat yang sungguh-sungguh mengajukan satu dalil baru bahwa dia mengerti keadaan orang tuanya, karena sebelumnya dia meminta uang untuk beli buku tidak bisa, lalu dia mungkin berpikir bahwa masih ada 5 saudaranya yang mesti diasuh oleh ibunya, dia mungkin menganggap bahwa dia membebani ibunya, lalu dia ambil semacam ini, kalau saya bisa tafsirkan semacam keputusan rasional, yaitu menghentikan penderitaan ibunya sekaligus mengurangi beban ibunya. Lalu dia menganggap bahwa dengan itu dia membantu ibunya, dengan bunuh diri dia membantu ibunya. Kalau kita bikin perenungan filosofis, kita mesti anggap bahwa bunuh diri seorang anak kecil pasti dengan kalkulasi yang panjang tuh, karena dia berpikir dewasa, dia mampu untuk mengontrol rasa sakitnya demi memuliakan ibunya, demi tidak membebani keluarganya. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita dalami, bahwa masyarakat kita ada dalam keretakan psikologis, tapi sekaligus ada di dalam keinginan untuk memperbaiki semua hal yang bersifat merendahkan warga negara. Jadi ini peristiwa yang mungkin akan jadi disertasi, akan jadi semacam penelitian yang mendalam, mengapa seorang anak bunuh diri dan menulis surat yang memungkinkan kita memahami bahwa dia melakukan tindakan yang rasional demi menyelamatkan keluarganya itu, dan aspek-aspek sosiologis di belakangnya tentu akan diuji oleh para sosiolog. Sifat-sifat psikologi baru bahwa ada anak 10 tahun dengan rasionalitas yang menulis surat yang dingin dan akhirnya memutuskan bunuh diri, itu juga satu problem untuk diteliti, bahwa gejala itu mungkin bisa menjadi gejala yang menetap di dalam generasi kita hari ini. Terima kasih Bung Rocky. Salam akal sehat. Salam akal sehat.